Kalau kita tidak bisa menekan, itu tidak orang pelihara untuk breeding dan untuk belantik semua sama saja. Nah, kalau kita beli kali 5.000 aja 250.000. Oke, kalau kita laku ada untungnya lumayan, kalau enggak lama-lama bunyi yang habis pangkas sudah sekitar berapa hari lah ini. Kok ini mangkasnya pendek gimana Mas? Apa karena harus pendek gini atau gimana? Karena menurut saya yang pangkas tinggi itu produksinya malah kurang Mas. Malah kurang. Dan hasilnya di sini tumbuh rumput, istilahnya kayak bertingkat Mas. Rumput panen. Ya panen. Ini panen. Padahal ini rumputnya tidak ditanami ya. Tidak, ini liar. Ini bonus ya. Bonus liar ini. Oke Lur, kita lanjut lagi ya. Masih di hari yang sama, di jam yang berbeda. Tentunya masih di channel Exos Gokil ya. Mumpung kita masih di sini ya, mungkin kita akan coba belajar sama Mas Wandinya. Siapa tahu juga ada teman yang baru belajar pelihara kambing. Nanti kita akan coba tanyakan ke Mas Wandinya dari cara makaninnya gimana, beli atau gimana, atau sebaiknya gimana. Nanti kita langsung tanyakan ke Mas Wandinya. Ini Mas Wandinya mau lagi masih free ya. Oke, Mas. Kalau ini soal pelihara kambing, ini buat pemula sebaiknya gimana ya? Kalau menurut saya, ndak pemula, ndak muka lama, ndak suhu itu sebetulnya sama saja Mas. Cuman digarisbawahi, biasanya kalau untuk yang udah lama-lama kan udah tahu ilmunya, penekanannya di mana, cara ngerawatnya gimana. Bagi pemula khususnya kan kita harus memberikan saran atau edukasi yang baik gimana untuk menuju keberhasilan beternak. Jadi untuk beternak sebetulnya dibilang mudah Mas. Dibilang sulit, tinggal kita cara menyikapinya kesulitannya. Peternak itu menurut saya yang penting pakan terpenuhi, tercukupi. Berarti kalau teman-teman semua yang baru pengen ternak, berarti harus apa ya, beratnya menyiapkan pakannya dulu ya Mas? Iya, sebaiknya kayak gitu. Jadi kayak gini, kayak musim-musim ini kan harga kambing ternak kan sangat dibilang delosor lah Mas, bukan turun lagi, delosor. Ya kita harus menyiapkan bank pakan, seharusnya harus punya dulu, bukan bank menyiapkan. Berarti itu yang fokus harus punya bank pakannya dulu, baru beli kambingnya ya. Baru beli kambingnya. Jangan beli kambingnya terus pakannya pusing ya. Pusing. Lah kalau kita beli gimana mau hasil? Orang makan sekarang makan kambing mahal Mas. Untuk per ekor 5.000 tidak mungkin cukup kalau untuk beli. Kalau di daerah sini kan banyak penjual-penjual makanan ternak kayak gitu maksudnya. Rendeng, odot, tahu gajah, pakcong. Kalau ramban nggak ada di sini yang jual. Kalau itu kebanyakan di gunung kalau ramban. Ya, kalau ramban. Kalau di sini ya rendeng, odot. Rendeng itu daun kacang ya, kacang brul. Nah, kalau untuk beli itu 5.000 untuk satu kambing nggak cukup Mas. Karena sekarang harganya mahal juga ya Mas kalau rendeng. Mahal juga, undilannya juga kecil ya. Kalau dulu kan itu, kalau setahu saya loh, kalau dulu itu undilan rendeng itu besar, tapi semakin kesini semakin kecil ya, mungkin karena apa ya, karena namanya apa ya, kalau uang kita semakin ya keropos lah istilahnya. Jadi mata uang Indonesia itu sekarang tidak ada nilainya, jadi daripada harganya yang dinaikin mungkin itu rendengnya yang dikecilin. Ya kayak gitu istilahnya. Jadi kita harus mempunyai bank pakan. Kalau saya pengeluaran untuk sekitar 30 sampai 40 kambing. Kalau tunas sebanyak kan mungkin makannya lebih irit malah. Irit. Karena pasti semua pakan itu akan termakan, jadi lebih lumayan. Itu sekitar minimal itu 200.000. Cuman pengalian saya, mungkin saya udah 1 tahun lebih nih Mas. Saya 2 tahun, 3 tahun lah. Saya nanam bank pakan dari odot, terus rumput, rumputnya rumput liar, saya rumput liar, cuman ngerawat aja terus.
Untuk rambannya itu ada Reside, Iya. Kaliandra, Indigo Vera, terus itu apa? Tela Papua. Tela Papua, ya. Semua ada. Kurang lebih ada berapa? Luasnya ada berapa? Mungkin ada hektar. Kalau enggak hektar-hektaran enggak ada tanahnya masalahnya. Cuma sekitar 200 ubin lah kalau di sini hitungannya ubin, Mas. Ya. Oke. Jadi di sini ya terkanyanya apa kalau hitungan tanah itu ubinan loh. Ya. Jadi ini masnya berapa? Tadi 200 ubinan 200 ya? ubinan lah. Untuk Nanti kalau ada kekurangannya kan kadang ada tetangga nebang apa itu godong tewel atau sengon istilah itu albasia atau apalah itu kan kadang tetangga banyak yang nawarin kalau ada kekurangan. 200 ubin sudah cukup Mas buat semua ini di ya Mas, kurangnya nggak banyak lah istilahnya, nanti ya kayak tadi itu kadang tetangga ada nebang pohon nangka atau apa nanti kan kita dikasih ke kita. Terus dicampur dengan ampas tahu pakai Mas. Kalau ampas tahu pakai tapi cuman untuk yang apa itu yang pokok kita pelihara. Untuk dagangan enggak? Dagangan enggak ya? Ya. Jadi kalau untuk ampas tahunya khusus yang ya materi-materi breedingannya. Iya, Kalau iya. yang dagangannya pasti ya cuma dipakani. Itu tadi ya panenan dari bang pakan ya. Bang pakan, karena bang pakan itu sangat-sangat penting. Di masa sekarang kalau enggak punya bang pakan jangan mengharapkan keuntungan dari berternak. Itu poin. Paling yang nanti hasilnya kambing satu hilang buat makanin kambing yang lainnya ya. Ya, kalau ada untung itu pun kalau kita diberikan jackpot. Baru ada keuntungan. Kalau enggak ya dihitung pun bisa boleh. Enggak ada keuntungannya orang berternak kalau pakannya mutlak beli. ya. Jadi itu buat teman-teman semua yang baru pengen belajar ternak kambing itu diusahakan ya. Tadi itu sediain dulu bang pakannya, jangan asal beli kambing terus pusing cari pakannya. Itu pokoknya dipikir dulu secara matang, lahannya dicari, nanti tanam buat persediaan pakannya biar nanti makanannya gampang, tidak beli. Pokoknya kalau pakannya beli rugi ya Mas. Ya rugi, tapi kita harus bawahi untuk kambing standar ya. Kalau kita bicara untuk kambing breeding seni mungkin bolehlah beli semua karena itu mungkin dari hasilnya kan dia tinggi. Lebih tinggi juga. Tapi untuk kambing breeding biasa istilahnya pedaging itu tidak mungkin ketemu. Itu boleh dihitung dari bagaimana cara menghitungnya pun hitung-hitungan saya berani. Soalnya saya juga pelihara kambing sih Mas, saya pakannya beli terus. Saya hitung itu sebulan habisnya 400.000 untuk 1 ekor. Itu yang beli, belum termasuk yang ngarit-ngarit. Itu sudah habis 400.000 1 ekor lur, apalagi peliharanya saya sudah 1 tahun, berarti dikalikan aja 12 berapa itu untuk harga kambingnya ya. Kalau dijual paling berapa Ya, itu kalau beli itu iya itu termasuknya ya. Dulu saya juga salah sih, saya beli kambing asal beli kambing tapi tidak berpikir dengan apa ya, dengan matang. Saya belum nyiapin pakannya, belum nyiapin bang pakannya. Jadi saya sekarang untuk saat ini juga saya keteteran lur. Jadi ini mungkin pembelajaran dari Mas Wandi ini buat teman-teman semua yang pengen belajar pelihara kambing itu harus dipikirkan secara matang ya Mas. Ya, apalagi untuk tonase mungkin tonase di atas 10 itu harus betul-betul dipikirkan. Kita mau buat usaha atau buat sampingan semua sama saja. Harus bang pakan yang diutamakan baru kambing mengikuti. Oke, jadi kalau mau melihat bang pakan saya juga ada di sekitar rumah juga saya tanam itu jadi pohon pudin Papua. Terus kalau yang bisa disepilkan Mas, ayo. Kalau di kebun ada. Di kebun ada. Jadi nanti kita sepilkan di kebun ada. Nanti, ya, jadi berbagai jenis anunya ada. Oke, jadi nanti teman-teman semua jangan kemana-mana, terus ikuti kita. Nanti kita akan tengok itu bang pakannya Mas Wandi apa aja. Nanti kita akan coba lihat. Ini ada ini. Bisa ini 1 bulan pangkas teman-teman semua ini. Siapa tahu ada yang belum tahu untuk tela Papua seperti apa ini lor. Ini baru panen kedua kalinya mau ini. Ini kedua kalinya? Iya. Ini Masnya beli online atau gimana? Alah minta di kawan banyak. Oh, banyak ya? Kalau butuh, kalau pas ada ya. Kesini gratis. Nah, oke, jadi gratis. Buat teman-teman semua yang pengen nanam ini buat tela Papua langsung ke sini aja. Kalau ada ini. Kalau ada ya. Dikasih gratis kalau ada. Gratis. Ini. Kadang kawan main ada ya tinggal bawa saja, dan saya jual gratis.
Ini 1 bulan ini Mas, sudah kayak gini. Ini pangkasan kedua kalinya mau. Oh, kedua kalinya. Itu tanam yang baru pertama itu. Umur sebelah sana, 1 bulan belum ada mungkin ini. Nah, ini Ini Lur. 1 bulan tanam, ini belum pernah dipangkas ini. Oh, ini belum pernah dipangkas. Ya ini. Termasuknya pertumbuhannya cepat ya, Mas? Cepat, ini 1 bulan belum ada ini. Ini, Lur. Cepat pertumbuhannya ini. Pertumbuhannya lumayan cepat untuk tela Papua. Ini tanam ada berapa pohon nih Masnya di sini? Ah, ini sedikit wong ini memanfaatkan lahan Lahan kosong. kosong ya. Jadi ini Masnya juga pintar nih. Daripada ini nganggur kan lebih baik ditanamin seperti ini, Lur. Paling tumbuhnya rumput liar. Kalau yang di itu sawah Di sawah. berbagai jenis Banyak. bisa ditengok nanti biar. Oke. Ini saya kasih contoh untuk Oke, ini. penanaman odot ini. Sebentar ini. Ini maaf kotor ya tempatnya karena Oke. di kandang ini. Oh, ini Ini bibit odot untuk ditanam ulang ini. Jadi kita tanam odot itu lebih cepat ini yang masih ada daunnya. Kan kadang banyak yang menjual kayak gini. Ini Iya. terlalu lama. kalau ini Masnya beliau gimana? Ini punya sendiri. Oh, punya sendiri. Nah, kadang yang sudah lama kan mau dipindah tanam. Iya. Oke. Jadi ini proses tanamnya tinggal lancep aja ya, Mas. Lancip aja, langsung keluar gol. Sangat simpel ini. Pokoknya ini Masnya lagi memperbanyak bang pakannya ini, Lur. Ini ada odot. Kalau di daerah sini ini masuknya odot ya. Odot. Odot namanya odot. Mungkin di tempat teman-teman semua beda ya, mungkin di lain tempat namanya beda. Mungkin bisa langsung komentar untuk namanya apa, langsung saja komentar. Oke. Kita lanjut kemana lagi, Mas? Ya udah sebentar. Oke, Lur, kita lanjut nanti di sawah aja, kita tengok bang pakannya Mas Wandi. Kita Boleh, skip, boleh. Lur. Oke, Lur, ini jadi kita sudah sampai ke lokasinya bang pakannya Mas Wandi. Oke, kita akan coba tengok langsung nanti di sana ada apa aja. Nanti kita akan coba tanyakan ke Mas Wandinya untuk cara perawatannya, terus cara pemanenannya, terus ya intinya kita akan coba tanyakan semuanya ya. Nanti semoga waktunya cukup. Oke, Lur. Buat Mas Wandinya mungkin kita langsung ke sana aja. Oh iya ya ini sepil ini Kaliandra ini. Ini punya Mas jenengan? Iya ya Jadi ini juga punya Mas ini. lengkap. Ini Ini Kaliandra terus sama Kaliandra. ini butin buat tambah nutrisinya. Jadi ini Telo cara bahasa. Masnya juga tanam budin, singkong lah ya. Singkong. Jadi ini tanam singkong juga ini buat tambah nutrisi. Oh ya Mas, ini daun singkong apa daun apa ya Mas? Kelihatannya kok beda ini ya Mas? Ini daun singkong sayur Mas. Oh, Ini ini? keuntungannya nanam daun singkong ini kayak Gimana? gini Mas. Ya. Ini pucuknya buat makan kita. Kayak pucuknya. Nah, cuman digodok sama sambal aja udah enak ini Mas. Wah. Oke. Ini kalau nasi padang ini daun singkong ini Mas. Jadi daun bagusnya. singkong seperti ini ya, bukan yang Ya. seperti ini. Kalau nasi padang Enggak. beda. Daun singkong ini. Lah, terus yang bawah ini kan ini udah kita pangkas. Ini buat kambing. Kambing. Jadi ini yang atas buat orangnya, Nah. yang arit, Yang dan arit. ini yang bawah buat kambingnya. Nah, keuntungannya kayak gini. Jadi dua-duanya mirip kambing ini. Ya. Oke, jadi ini ada banyak keuntungan ini jika nanam ini ya. Ya. Oke. Terus nah ini juga ada odot kita lengkap. Nih, banyak sekali nih. Masnya tanamnya berbagai macam. Mungkin biar nutrisi ke kambingnya biar Ini lengkap. odot. Lur. Ini Langsung odot disering. sekitar baru 20-an hari lah ini. 20-an hari. Belum di mes ini. Kalau itu tadi yang di rumah rencananya tanam kapan itu, Mas? Ya secepatnya Secepatnya. apabila sudah terpenuhi ini lahannya sudah Oh, ini siap. punya Masnya juga ini Ah. lahannya ini. Jadi ini Ini kemarin habis singkong semua ini. Oh, ini habis singkong. Ya. Rencana mau ditanamin odot. Odot sama rumput juga lah. Berarti mau fokus ke kambing full total ya, Mas? Ya. Dulu nyambi itu Mas. Apa? Polki sayuran juga tanam cabai. Sayuran dulu. Ini saya lengkapin ini. Ini Itu buat singkong, kameramen. tepi-tepi Di-spillin. semua. Ada singkong, ada indicopera, odotnya juga ada. Itu apalagi yang bawah itu rumputnya bisa dipanen juga, itu rumput liarnya. Buat ketahanan pangan ini bentar lagi musim tanam padi sini ya Mas. Kita Iya.
dikit-dikit harus ketahanan pangan Iya. untuk sendiri nih. Iya, ini juga Untuk orangnya harus untuk orangnya disiapin juga. nggak cuma kambingnya yang Iya. disediain bang pakan, orangnya juga ini harus nanam. Ibaratnya berasnya sudah panen sendiri, sayurannya tinggal beli atau panen di sawah nih. Ini, Cara Mas. kasarannya tinggal golet lauk wetok lur. Ya kayak gitu. Beras saya sana. Banyakan lauknya. Nah ini Nah, kita ini. sudah sampai di tengah-tengah ini lur. Ini yang habis pangkas Oke. sudah sekitar berapa hari lah ini. Kok ini mangkasnya pendek gimana mas? Apa karena harus pendek gini atau gimana? Karena menurut saya Iya. yang pangkas tinggi itu produksinya malah kurang, Mas. Malah kurang. Sebagai contoh ini. Ini kan pangkas Yang mana? pendek. Iya ini kayak. Pangkas Ini, pendek. Mas Ini kameramen didetailkan. nih Pangkas banyak pendek kan itu. malah. Ini kalau satu pokok buat kambing satu ini kenyang, Mas. Sudah kenyang ya. Ini umur 1 tahun nah ini. Jadi mungkin jika teman-teman semua nanam indigo vera itu pangkasnya harus pendek aja ya. Kalau Bagus. menurut saya pendek. Tapi katanya kalau di daerah pegunungan, kalau musim kemarau pendek itu bisa mati. Mungkin iya? beda lahan, beda Beda cara perlakuan. Iya, cara perawatannya atau cara panenan lah beda ya. panennya. Panennya Kalau di beda. sini kan, kalau kita musim kemarau ini Gimana? ada ini Jadi buat pengairan ini, Mas. Ini, masnya juga sedia pengairan. Jadi Ya. jika teman-teman semua nanam itu juga harus punya apa ya simpenan cadangan air buat nanti jika musim kemarau bisa menyirami apa ya? Iya, ibaratnya ya? biar tetap tumbuh subur. Oke. Terus ini Nah, kita setiap kali pangkas ini di mes, Mas. Oh, Kasih jadi- pupuk. jadi Ini sebagai setiap contohnya pangkas, ya dikasih pangkas, pupuk. pupuk langsung. Oke. Dan hasilnya di sini tumbuh rumput. Istilahnya kayak bertingkat, Mas. Rumput Bawa panen. rumput, dia panen. Ini panen. Ya, Padahal ini lumayan. rumputnya tidak ditanami ya. Enggak, ini Ibaratnya liar. Ini bonus ya. ibaratnya Bonus liar ini. Oke. Jadi paling bawah ini rumput liar. Di atasnya nanti ada indigo Indigo vera, vera, kaliandra, Leandra. terus odot juga ini habis di red ini ya. Terus singkong ini yang kita tanam istilahnya Ini khusus buat ambil daunnya. ambil daunnya saja Ini ini. khusus buat ambil daunnya. Jadi nanamnya lebih rapat ya mas. Ya rapat ini. Rapat ini. Ambil daunnya saja. Jadi ini dikhususkan buat diambil daunnya saja. Nanamnya bebas bisa rapat. Kalau diambil daunnya saja kita rapatin kayak gini. Terus kalau saya lihat kalau odot juga harus mangkasnya itu apa mas? Ya harus pendek pandas. juga. Iya, kalau Kenapa? terlalu panjang nanti ngungkang, Mas, cepat mati kalau cepat ngungkang, mati. iya. Kalau saya dengar juga kata ayah saya kalau mangkasnya tinggi terlalu banyak ngembang apa ya? Ya, Kecil-kecil kayak nanti gitu. tadinya. Kecil-kecil nantinya. Kecil-kecil. Oke lur. Jadi ini cara panennya itu tadi sudah dijelaskan sama Mas Wandinya. Jadi kalau panen indigo vera itu harus ya menurut Mas Wandi itu harus apa? Ya, Harus pendek lah pendek. ya. Pendek. jadi Biar produksinya itu akan produksinya lebih banyak, terus batangnya pun besar-besar, batangnya besar-besar, cabangnya banyak. cabangnya juga ya, Mas? banyak. Tapi mungkin perlakuan untuk suatu daerah mungkin berbeda ya, Mas. iya. Kalau di daerah pegunungan saya lihat itu kebanyakan tinggi-tinggi. Saya tanya dulu, karena kalau di musim kemarau dipendekin itu akan mati. Jadi kalau di bawah kayak Iya. sini mungkin oke lah menurut cara saya, tapi mungkin di atas yang di tempat mungkin agak kering beda cara lagi mungkin kayak gitu. Tapi untuk daerah kawasan rendah sebaiknya pendek. Dan hasilnya bisa dilihat sendiri itu. Satu Semua pohon subur-subur satu cukup pohon buat itu kambing, kalau satu yang kayak kambing. gitu itu untuk satu kambing itu udah cukup kenyang. ya, kenyang. Tuh, mantap sekali nih. Kalau kita tidak bisa menekan itu tidak orang pelihara untuk breeding dan untuk belantik semua sama saja rumusnya, Mas. Kalau di saya di belantik Iya. kita punya biasanya kalau di musim lumayan rame stok biasanya mencapai 50-an per hari itu kan. Iya. Lah kalau kita beli kali 5.000 aja 250.000. Oke, kalau kita laku ada untungnya lumayan, kalau enggak lama-lama buntung. Kadang kan ke pasar juga nggak tahu ya nggak tahu laku atau Kayak enggak ya. gitu. Laku untung atau ruginya kan Belum kita. tahu. Tapi kalau kita sudah siapin bank pakan, otomatis untuk pengeluaran pakan itu kita free. Mungkin kalau kita nggak ada waktu, mungkin suruh orang lah buat ngarit, kan paling berapa 50.000 langsung ngasih makan juga sekalian. Jadi pada intinya ya buat teman-teman yang pengen belajar pelihara kambing atau
jualan kambing, yaitu setidaknya poin utamanya harus sedia Bang pakan. pakannya. Karena gimana pun bang pakan itu yang utama. Dikasih harga murah pun kalau kita pakan nggak beli, kita tetap bisa pelihara dengan kita mendapatkan keuntungan. Oke Lur, karena ini videonya sudah terlalu panjang ya, ini kebetulan Mas Wandinya juga mau ngeramban, nanti takutnya keburu sore terus kami di rumah pada kelaparan. Mungkin ada apa ibaratnya motivasi buat teman-teman semua yang baru belajar atau yang pengen menekuni di dunia perkambingan, Mas? Ya untuk kawan-kawan setidaknya kita harus semangat, tetap semangat, dan jangan pernah nggak semangat. Oke. Karena semangat itu akan menghasilkan kebaikan yang banyak. Ya untuk para pemula dan yang sudah lama pun kita harus tetap semangat di dalam termasuk goncangan ini ya, goncangan untuk perekonomian kita. Ya untuk khususnya para peternak jangan kendor lah. Mari kita cari celah apa yang harus kita benahi untuk tetap berhasil dalam peternakan. Ya contoh salah satunya menurut saya yang bisa ditekan itu untuk penekanan pakan. Kalau pakan ini ibaratnya kita nggak beli, tetap untung Mas, tetap untung, saya pastikan. Yang penting badan kita sehat, yang dipelihara sehat, insya Allah tetap untung, tetap semangat Mas. Oke. Jadi itu motivasi dari Mas Wandi tadi ya. Terus perlu kita garis bawah ya, di sini konten kali ini tidak bermaksud kita ingin menggurui teman-teman semua ya Mas. Ya betul. Cuma kita ingin berbagi ya. Berbagi pengalaman dan gimana caranya kita untuk berhasil bersama Mas. Oke, Lur. Cukup sampai di sini. Semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman semua. Sekian dari kita, sampai jumpa lagi Lur.